Hey, perkenalkan, saya Ikra Wahyu Pratama. Saya dan rekan-rekan saya yaitu Kiki Handea, Yandi Anwari, dan Fatihah Rahmi akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer dengan topik pandemi COVID-19. Presentasi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akan dibahas mengenai identifikasi isu terkait COVID-19 dengan pendekatan metode pentahelix. Pada bagian kedua, akan dibahas analisis isu dengan menggunakan metode USG untuk menentukan isu prioritas. Setelah isu prioritas ditentukan, selanjutnya dilakukan analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone atau tulang ikan. Selanjutnya dilakukan identifikasi strategi-strategi yang mungkin diterapkan dengan pendekatan SWOT. Terakhir akan dibahas rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi isu tersebut berdasarkan analisis SWOT. Pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu terkait COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix merupakan 5 unsur subjek atau stakeholder terkait isu COVID-19. Poin pertama, unsur pemerintah. Dalam unsur pemerintah terdapat pertama, keterlambatan penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Karena sampai saat ini kasus COVID-19 di Indonesia jadi negara dengan tambahan kematian tertinggi di dunia per 3 Agustus 2021. Kedua, efektivitas PPKM yang dipertanyakan karena peningkatan kasus COVID-19 masih tetap terjadi. PPKM salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Namun, upaya tersebut tidak mampu meminimalisir COVID karena kurangnya ketegasan dan keamanan dilakukan secara tidak konsisten. Poin kedua, unsur akademis. Dalam unsur akademis terdapat pertama, lambatnya riset terkait vaksin COVID-19. Pendeknya jarak antara peluncuran vaksin dan penyuluhan mengakibatkan terbatasnya riset yang dilakukan terkait apakah benar kandungan dari vaksin tersebut dapat membuat manusia tidak terinfeksi corona. Kedua, kurangnya peran akademisi di dalam keterlibatan penanggulangan COVID-19. Poin ketiga, unsur dunia usaha. Dalam unsur dunia usaha, terdapat pertama, kurangnya kerjasama di antara para pengusaha untuk saling membantu usaha-usaha kecil yang terdampak oleh COVID-19. Yang kedua, ketidakmampuan pelaku usaha untuk beradaptasi di era pandemi menggunakan usaha atau ekonomi kreatif berbasis teknologi. Poin keempat, unsur komunitas. Dalam unsur komunitas terdapat pertama, masih terdapat masyarakat yang tidak percaya COVID-19 dan mengabaikan protokol kesehatan. Kedua, terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan isu COVID-19 untuk kepentingan pribadi atau golongan. Poin terakhir yaitu unsur media. Dalam unsur media terdapat beberapa media yang menyebarkan pemberitaan terkait COVID-19 yang seakan-akan menakuti masyarakat. Yang kedua, terdapat banyaknya berita-berita palsu atau hoax di media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode analisis matrik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Metode USG adalah salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik scoring, dengan jumlah total skor 15 dan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG dengan menggunakan skala 1-5. Di dalam tabel ini ada 8 isu atau masalah. Nah, dari ke-8 isu ini kita kasih skor dengan skala 1-5 untuk menentukan isu mana yang paling prioritas, dilihat dari total skor yang didapatkan. Untuk yang pertama yaitu tentang keterlambatan penanganan COVID-19 oleh pemerintah, U-nya 4, S-nya 5, G-nya 4, total skornya 13. Efektivitas PPKM yang dipertanyakan karena peningkatan kasus COVID-19 masih tetap terjadi, U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5, total skornya 15. Lambatnya riset terkait vaksin COVID-19, total skornya 10. Kurangnya peran akademisi di dalam keterlibatan penanggulangan COVID-19, total skor 8. Kurangnya kerjasama di antara para pengusaha untuk saling membantu usaha-usaha kecil yang terdampak oleh COVID-19, total skor 9.
ketidakmampuan pelaku usaha untuk beradaptasi di era pandemi menggunakan usaha atau ekonomi kreatif berbasis teknologi, total skornya 10. Masih terdapat masyarakat yang tidak percaya COVID-19 dan mengabaikan protokol kesehatan, total skor 12. Terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan isu COVID-19 untuk kepentingan pribadi atau golongan, total skornya 10. Terdapat beberapa media yang menyebarkan pemberitaan terkait COVID-19 yang seakan-akan menakuti masyarakat, total skor 13. Terdapat banyaknya berita-berita palsu atau hoax di media sosial, total skornya 13. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik USG, maka dapat disimpulkan bahwa isu efektivitas PPKM yang dipertanyakan karena peningkatan kasus COVID-19 masih tetap terjadi, memiliki nilai tertinggi dan layak untuk dianalisis. Yang selanjutnya ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan, di mana fishbone diagram berupaya untuk memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Diagram tulang ikan ini juga lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Dapat dilihat bahwasanya peningkatan kasus COVID-19 karena kurang efektifnya pelaksanaan PPKM menurut kami merupakan akibat dari beberapa sebab. Sebab-sebab ini kami bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, dari sisi metode, ada tidak tersedianya posko Satgas COVID-19 dan kurangnya sosialisasi terkait PPKM dan COVID-19. Dari sisi manpower, ada penyalahgunaan anggaran COVID-19 dan kebijakan yang kurang tegas. Dari sisi material, ada keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Dan yang terakhir dari sisi measurement, ada lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan pemberian sanksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT dari isu yang kita bahas. Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi isu. Analisis ini menggunakan 4 parameter utama, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunities, dan ancaman atau threats. Keempat parameter tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum dapat dianalisis. Berikut ini adalah hasil identifikasi parameter SWOT yang telah kami susun. Pada parameter strength atau kekuatan, terdapat beberapa poin yang telah kami identifikasi, yaitu yang pertama, sudah adanya regulasi yang mengatur mengenai PPKM. Yang kedua, adanya berbagai dukungan dari berbagai sektor. Yang ketiga, telah tersedianya petugas di setiap tingkat pemerintahan. Adapun yang menjadi kelemahan atau weakness dari hasil identifikasi kami adalah keterbatasan anggaran pelaksanaan PPKM. Yang kedua adalah keterbatasan SDM-nya. Yang ketiga adalah ketidaktegasan pemberian sanksi bagi pelanggar, serta kurangnya sosialisasi. Selanjutnya adalah poin-poin yang menjadi kesempatan atau opportunities. Yang pertama adalah terdapatnya dana BTT atau biaya tidak terduga yang dapat digunakan untuk pembiayaan PPKM. Yang kedua adalah terdapat banyaknya sektor pemerintahan, swasta, akademik, maupun relawan yang sebenarnya dapat diajak bekerja sama untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM. Dan terakhir adalah ancaman, yang hasil dari analisis kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pelaksanaan PPKM. Serta yang kedua, terdapat individu atau kelompok yang menggunakan isu PPKM maupun COVID-19 untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Setelah parameter-parameter SWOT teridentifikasi, kemudian dilakukan analisis untuk menentukan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan, sehingga dihasilkan 4 kategori strategi, yaitu SO atau Strength Opportunities, WO atau Weakness Opportunities, ST atau Strength dan Threats, serta yang terakhir adalah WT atau Weakness dan Threats. Pada kategori strategi yang pertama, yaitu Strength Opportunities atau SO, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah sumber dana BTT dapat digunakan sebagai perkuatan penerapan dan pelaksanaan regulasi COVID-19 di berbagai tingkatan pemerintahan, baik dari kabupaten hingga tingkat RT. Yang kedua adalah bantuan dari berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, akademik, maupun relawan, dapat digunakan untuk optimalisasi PPKM. Pada kategori strategi yang kedua, kita akan menggunakan kesempatan untuk melawan kelemahan.
atau WO. Di antaranya strategi yang dapat diterapkan yaitu, yang pertama, keterbatasan anggaran yang dialami oleh instansi pemerintah dapat diatasi dengan pembiayaan dari dana BTT maupun hibah atau bantuan dari berbagai sektor, sehingga pelaksanaan PPKM dapat tetap efektif. Yang kedua adalah, sebagai upaya lainnya di dalam pengefektifkan sosialisasi PPKM, relawan maupun akademisi dapat dilibatkan di dalam sosialisasi maupun edukasi terkait PPKM dan COVID-19. Strategi yang ketiga yaitu menggunakan kekuatan untuk mengalahkan ancaman atau ST. Terdapat 2 poin strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu perlu dilakukan penerapan dan pemberian sanksi tegas bagi para pelanggar regulasi. Yang kedua, pemerintah dapat bertindak tegas terhadap orang-orang yang memanfaatkan isu PPKM maupun COVID untuk penggiringan massa maupun opini untuk mencapai kepentingan pribadi maupun golongan. Lalu kategori strategi yang terakhir yaitu menjauhi ancaman untuk mengurangi kelemahan atau WT. Terdapat 2 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap pelaksanaan PPKM. Serta perlu ditanamkan kesadaran bahwa pandemi COVID-19 adalah urusan kita bersama. Dan berbagai upaya untuk penanggulanginya, termasuk PPKM, harus kita lakukan secara bersama-sama. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu.